Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wa nifa'an dzakiratu dzakiratu ifadatu istifada. Wal hasanatu muslim bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin Atallahu umrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi alim as-sair as-salihin fi darin amin fi kitabih asas ad-da'wa wa du'at li talabati ma'hadi Nurul Haramain al-Islami Pujon Malang Jawa Asyarqiyah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa keistimewaan yang menyebabkan kita harus mengikuti para nabi, para rasul. An-nubuwata a'zamu sya'nan minal mal wal jah was sultan. Bahwa sesungguhnya kenabian itu lebih mulia daripada harta, kedudukan dan jabatan. Ya. Sampean ngaji ini harus meyakini bahwa ini lebih mulia. Ya. Sampean harus merasa meyakini ngaji ini lebih mulia. Ketika kenabian itu adalah kedudukan yang paling tinggi, maka mewarisi ilmunya para nabi adalah kedudukan yang paling tinggi. Ketika mahasiswa itu merasa bangga dan merasa sukses ketika mereka diwisuda, maka ketika sampean khatam kitab, lulus kitab, apal kitab, niku harus lebih bangga daripada para mahasiswa yang di wisuda. Karena ilmu kita ini ilmu yang sambung dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azimin ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh, laula nuzila, lamun ora diturunaken apa hadzal Qur'an ikra al-Qur'an ala rajulin ing atase wong lanang minal qaryataini saking desa loro azimin kang agung. Wa qalu lan budang ngucap sapa wong akeh laula nuzila, lamun ora mbok toya, laula nuzila mbok toya diturunaken apa hadzal Qur'an ikilah Al-Qur'an ala rajulin ing atase wong lanang. Wong lanang niku sebutan orang yang hebat. Wah, saya ini laki-laki gentleman. Saya ini laki-laki beneran. Nggih duwe akeh, nggih gagah, nggih sembarang kalir. Mbok toya Al-Qur'an itu diturunkan kepada orang yang berkedudukan. Minal qaryataini saking desa loro azimin kang agung, rajulin azimin, wong lanang sing agung dari kedua desa, kedua tempat, napa Taif kali Mekah. Mesti kayak ngriki saumpama ngeten, yang diberikan Al-Qur'an itu dari orang kalangan konglomerat, orang elit. Ini kan semua bisa ikut, orang elit bisa ikut, orang-orang miskin juga bisa ikut. Akan tetapi kenapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dari kecil yatim, sehingga seakan-akan beliau tidak punya harta, tidak punya harta.
Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hal itu juga menjadi ujian bagi orang-orang kaya. Biasa ya, tiang-tiang merasa kaya, merasa mampu, merasa hebat, tidak mau tidak mau tawadhu, mboten purun andhap asor, tidak mau menerima sesuatu dari orang yang dianggap lebih rendah dari ekonomi, dari macam-macam. Kita harus mau menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu disampaikan. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adimin. Mereka berkata, mbok toyo hendaknya Al-Qur'an itu diturunkan atas orang laki-laki yang agung dari kedua tempat. Ahum, apakah mereka orang yang berkata tadi? Yaksimuna loh kok bahasa Indonesia? Ahum ono to utawi wong akeh. Yaksimuna iku padha bagi sapa wong akeh. Rahmata rabbika ing rahmati pangeran sira. Apa mereka yang berhak membagi rahmat Allah? Enggak, yang berhak membagi rahmatnya Allah itu Allah sendiri. Dan Allah melebihkan satu orang dari orang yang lain. Itu juga sebagai ujian. Nahnu utawi kita, nahnu utawi ingsun Allah, qasamna iku bagi sapa kita, bainahum ing dalam antarane wong akeh, ma'isyatahum ing pengupo jiwane wong akeh. Ma'isya niku penghidupan mereka. Fil hayatid dunya ing dalam kehidupan dunia. Sayalah yang membagi rezeki mereka di dunia, kata Allah. Wa rafa'na lan ngangkat sapa ingsun Allah ba'dhum ing sebagian wong akeh fauqa ba'din ing dalam sak ndukure sebagian kang liya. Saya yang mengangkat mereka lebih tinggi daripada yang lain. Darajatin ing pira-pira derajat. Wonten sing didadekno juragan, wonten sing didadekno rodok juragan dedik-dedik pengawas. Saged nyentak-nyentak, saged nyeneni. Wonten sing dadi tukang, wonten sing dadi kuli. Supaya napa ngoten niku? Lihat takhida supaya ngalap. Lihat takhida supaya ngalap sapa ba'duhum sebagian wong akeh ba'dan ing sebagian liyane sukhriyan kelawan nundukake rodok meksa dedek-dedek ya. Karena yang derajatnya lebih tinggi bisa agak memaksa kepada atau ngatur-ngatur kepada bawahannya. Niku dari segi kehidupan duniawi. Adapun di hadapan Allah siapa yang lebih mulia adalah yang paling takwa. Wa rahmatu rabbika utawi rahmati pangeran sira. Wa rahmatu rabbika utawi rahmati pangeran sira. Khairun iku luwih bagus mimma tinimbang saking perkara ya jema'una kang ngumpulake sapa akeh. Artinya ngeten nggih. Di wau nomor 3 bahwasanya kenabian, derajat kenabian itu lebih mulia, lebih hebat daripada harta, kedudukan dan jabatan. Nggih. Nggih, ngaten nggih. Berarti kedudukan kenabian adalah tertinggi. Ilmu kenabian itu akan diwaris oleh para ulama. Sebelum mereka jadi ulama, jadi santri dulu. Nah, berarti kedudukan santri itu lebih tinggi daripada jabatan-jabatan. Wow. Ya, menurut pede nih. Masuk pakai nyekeli agama gak pede.
Bahwasanya kedudukan sampean tertinggi. Walaupun sampean gak diwisuda pakai jas. Walaupun sampean ngendikane guru kula niku Mbah Said nggih ngoten. Sampean mendapat sanad kitab yang sampean hatamkan ngaji, mestinya sampean lebih bangga daripada seorang mahasiswa yang diwisuda. Nah, di sini ngoten. Orang mengusulkan begini. Akan tetapi rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka cita-citakan, baik berupa harta, kedudukan atau jabatan. Kadang guru ngaji nggih gak dadi ketua RT, nggih gak dadi ketua RW, nggih gak dadi lurah, nggih gak dadi napa-napa. Nggih nyambut gawe dhewe, bengi mulang ngaji. Di hadapan manusia kadang biasa-biasa saja. Di lingkungan dia dianggap biasa-biasa saja, tapi hal itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang yang berusaha menyebarkan ilmunya Allah, ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang Kanjeng Nabi sendiri mati-matian untuk menyampaikan hal itu. Sampai diserang, sampai dikeroyok, sampai dipanah, sampai di macam-macam. Nah, terus sampean menyebarkan hal itu. Kanjeng Nabi senang. Wah, ini yang saya sampaikan mati-matian ternyata dia ikut mengajarkan. Sama dikangeni kali Kanjeng Nabi. Terus dipanggil Kanjeng Nabi, "Jong, rene jong, umroh jong." Wah. Yo ngene jong, ngene salat pinggir aku nang raudhah kene. Gampang ngoten. Gampang. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala alim sapa Allah. Allah utawi Allah a'lami kuluwe pirsa. Haitsu yaj'alu sekirane ndadosaken sapa Allah. Risalah tau ing risalah Allah. Ing utusane Allah. Allah lebih tahu lah siapa yang berhak menjadi rasul. Kenapa enggak orang-orang elit? Allah lebih tahu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa menjadi suri tauladan bagi siapapun, bagi kepala negara, bagi pejabat, bagi rakyat jelata, bagi orang kaya, bagi orang yang sederhana, bagi orang yang kekurangan. Rasulullah layak untuk menjadi suri tauladan bagi semuanya. Yang keempat, wa nadzaran ilal muhimmatil kubra allati bu'itsu min ajliya. Terus kenapa kita harus menjadikan para nabi itu sebagai suri tauladan kita, tuntunan kita dalam berdakwah? Karena mereka memiliki hal yang sangat penting. Wa nadzaran lan karana are ningali ilal muhimmati marang perkara kang penting al kubra kang agung. Karena ada hal yang sangat besar di dalam para nabi itu. Makanya kita harus menjadikan beliau-beliau sebagai suri tauladan. Allati kang bu'isu diutus sapa para anbiya, para rasul. Min ajliha krana arai al muhimma al kubra. Wahya utawi al muhimmatul kubra. Apa hal terpenting yang besar itu yang disampaikan oleh para rasul? Nomor 1, ta'riful khalqi bil khaliq. 1, mengenalkan manusia kepada Allah. Nah, mengenalkan orang kepada Allah itu penting. Pentingnya nyata. Akhirat itu ada, akhirat itu nyata, surga itu fakta. Ketika orang-orang tidak mengenal Allah, berarti tidak akan menyembah kepada Allah. Berarti nek mati, ya jelas, mboten mlebu swarga. Jadi dengan berdakwah, dengan menyampaikan hal itu, orang tahu Allah, orang tahu siapa yang berhak disembah, terus dia sholatnya diterima, dia menjadi ahli surga. Makanya kalau melihat hal ini,
Mestinya kita harus lebih berterima kasih kepada para ulama. Karena ulama menyelamatkan akhirat kita, bahkan juga dunia kita. Kadang kita ditolong uang, dibantu urusan duniawi matur suwun. Padahal duniawi hanya sekedar berapa. Tidak ada bandingannya dengan urusan akhirat. Ayo kesuwen ngacine. Satu Hamzah ta'riful khalqi yaiku ngenalno makhluk bil khaliqi kelawan Allah kang moho nyiptakake wal imani lan kelawan iman rukun iman nopo mawon di luar itu masih banyak juga biwahdaniyatihi kelawan moho sijine Allah Allah Maha Esa Allah Maha Satu Tuhan harus satu karena dengan satu berarti dia Maha Kuasa. Kalau tidak Maha Kuasa jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Wa taksi sil ibadati lan ngususaken ibadah lahu marang al-khaliq duna siwahu tanpa liyane al-khaliq. Para nabi mengenalkan semua manusia kepada Allah dan beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah bukan kepada yang lain. Qala dawu sapa Allah taala alimur sapa Allah wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun Allah min qablika saking sadurunge sira Muhammad min rasulin bayane utusan min rasulin nyatane utusan kami tidak mengutus sebelummu seorang utusan illa nuhi kejaba awe wahyu sapa ingsun Allah ilaihi marang rasulin yen annahu sak temene kelakuan niku titik telu dhamir sya'an la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku mujud illa ana kejaba ingsun Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya kata Allah. Oleh karena itu fa'budu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun Allah. Oleh karena itu sembahlah saya Allah. Titik. Walaqad ba'atsna lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat rasulan ing utusan dan sungguh saya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus bagi semua umat seorang utusan anik budu tegese nyembah sira kabeh anik budu tegese nyembah sira kabeh Allah ing Allah wajtanibu lan ngado sira kabeh atahu ta ing pira-pira berhala atahu ta ing berhala dan sungguh saya Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat itu seorang rasul agar kalian semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua menjauhi berhala-berhala itu.
Terus yang nomor 2, memberitahu tentang apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan dan yang dilarang. Nah, biar selamat gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Tablighu awamirillah iku nyampe no piro-piro perintah Allah. Wa nawahihi lan piro-piro larangane Allah. Lan piro-piro larangane Allah. Menyampaikan perintah-perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Atau sholat, zakat, poso, haji, enggak boleh zina, enggak boleh mabuk, enggak boleh bohong, nipu. Qala dawu sapa Allah taala alim sapa Allah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Alladzina utawi wong akeh alladzina utawi wong akeh yuballighuna kang nyampekno sapa alladzina risalatillahi ing pira-pira risalah Allah. Adapun mereka para rasul adalah orang-orang yang menyampaikan tentang risalahnya Allah. Wa yakhshawna lan padha wedi sapa wong akeh hu ing Allah. Wala yakhshawna lan ora padha wedi sapa wong akeh ahad dan wong suci. Mereka tidak takut kepada siapapun, kepada penguasa, kepada Fir'aun binisbat Nabi Musa. Illallah kejaba marang Allah. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Walaupun diancam. Ini Bu para nabi kaya ngoten. Wa kafalan cukup billahi kelawan Allah hasiban apane zat kang nyukupine. Cukuplah Allah yang mencukupi semua kebutuhan mereka, melindungi mereka para nabi, para rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.